Juliana de Souza Pereira Marins yang berusia 27 tahun kini menemui hari naasnya dan tewas saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Pendaki wanita asal Brazil itu jatuh di Cemara Nunggal di kedalaman 600 meter Tribuners. Peristiwa itu telah menyita perhatian luas termasuk publik di Brasil. Tak sedikit yang mendesak agar pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencari keberadaan Juliana sebelum akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Berikut sederet fakta lengkap mengenai kematian tragis Juliana di Gunung Rinjani, di mana Diana Marins mendaki bersama 5 rekannya dan seorang pemandu lokal. Mereka memilih jalur Sembalun pada Sabtu 21 Juni dini hari lalu, di mana begitu tiba di titik Cemara Nunggal, Juliana kini mengaku merasa lelah dan kemudian pemandu pun akhirnya meminta agar dia beristirahat sejenak. Pemandu bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke puncak bersama kelima pendaki lainnya. Sementara itu, Juliana sendirian di titik istirahat tersebut, Tribuners. Nah, pemandu memutuskan kembali ke titik istirahat tempat Juliana terakhir beristirahat lantaran Juliana ini tak kunjung menyusul ke rombongan tersebut. Nah, dari titik tersebut pemandu melihat cahaya senter di bawah jurang yang mengarah ke Danau Segara Anak. Ia juga mengalami syok ya karena terdengar suara teriakan meminta pertolongan dari Juliana itu tadi. Nah, teriakan inilah yang memicu respon cepat dari para pendaki lain serta pihak otoritas setempat dan informasi pertama ini diterima pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah Tribuners. Nah, merespon laporan itu, tim gabungan yang terdiri dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Basarnas Mataram, Emergency Medical Hackers Community, dan Polsek Sembalun serta potensi SAR Lombok Timur langsung bergerak menuju lokasi. Dan kemudian sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tim dahulu yang membawa peralatan vertical rescue sudah mencapai pos 4 dan mulai mendekati lokasi korban. Mereka diperkirakan tiba di titik jatuh sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Namun proses evakuasi dirasa cukup sulit. Seluruh tim penyelamat kemudian juga mengutamakan keselamatan dalam operasi yang penuh tantangan ini ya, mengingat medan yang curam dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Hingga akhirnya evakuasi tersebut dilakukan oleh tim SAR setelah proses pencarian intensif selama 5 hari. Kepala Basarnas Marsikal Muda TNI Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa 7 orang penyelamat yang telah diturunkan tim SAR gabungan telah berhasil menjangkau kedalaman 400 meter pada hari Selasa 24 Juni sore hari. Kemudian pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, 1 orang penyelamat dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi kini berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Petugas lalu memeriksa korban dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Tim SAR gabungan kemudian berhasil mengevakuasi jenazah Juliana ke Resort Sembalun pada Rabu 25 Juni malam hari. Korban tiba di posko SAR gabungan di Resort Sembalun pada pukul 20.41 waktu Indonesia Tengah dan selanjutnya diberangkatkan menuju Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB lalu Muhammad Fauzal menerangkan bahwa pihak berwajib akan melakukan autopsi. Usai autopsi jenazah, Juliana juga akan dibawa ke Pulau Bali lalu diterbangkan ke negara asalnya Brasil. Seperti diketahui, Tribuners Juliana Marins ini merupakan warga negara asal Brazil. Ia memiliki nama lengkap Juliana de Souza Pereira Marins. Ia merupakan wanita kelahiran tahun 1998. Ia tinggal di Niterói, Rio de Janeiro, Brazil ini kini telah berusia 27 tahun. Insiden yang menimpa Juliana Maris ini menjadi sorotan dunia internasional ya. Bahkan akun dari Presiden Prabowo Subianto turut dibanjiri komentar oleh warga-warga Brazil agar Juliana segera diselamatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.